Balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini SB Movie akan merangkum sebuah film berjudul Max Steel. Film bercerita tentang seorang remaja berusia 16 tahun yang bernama Max, di mana dia sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. We have a new student. Where do I sit? Hey, thanks. Tak berapa lama setelah kepindahannya, Max menemukan kisah almarhum ayahnya yang ternyata seorang ilmuwan sekaligus mempunyai kekuatan super. Dan ternyata kini kekuatan tersebut telah merasuk ke dalam tubuh Max. This is freaking awesome! Max pun kini harus melindungi bumi dari ancaman para musuh-musuhnya. Di sini Max berjuang tidak sendirian. Max bertemu dengan makhluk alien berbentuk robot kecil yang bernama Steel. Stop! Stay away from me! Steel! He called me Steel. Steel di sini ternyata bisa menyatu dengan Max yang menjadikan mereka berubah menjadi robot terkuat di muka bumi. Keduanya pun bekerja sama dalam misi menjaga bumi. Hingga beberapa makhluk misterius dari galaksi lain memburu Max untuk merebut kekuatannya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Mampukah Max dan Steel bertahan melindungi bumi dari ancaman makhluk misterius dari galaksi lain? Oke adik-adik, tak perlu ngalor ngidul lagi, langsung saja kita gosok alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria muda bernama Max. Dia sedang duduk di atap rumahnya. Tak lama kemudian, ibunya memanggil Max untuk membantu membereskan barang-barangnya. Max! Break as in rest, not break your neck falling off the roof. Sebenarnya dulu mereka tinggal di sini, tetapi mereka pindah ketika Max berusia 8 bulan. Dan ayah Max juga dulu meninggal di kota ini akibat kecelakaan di masa kerjanya. Dan kini mereka kembali untuk tinggal di sini. Kemudian Max membantu mengemas barang-barangnya. Tak lama ketika Max saat mendekati TV, Max merasa ada yang aneh. Max melihat semacam gelombang aktif pada tangannya. Namun Max menghiraukan. Saat pagi tiba, Max berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, Max berhenti di tempat ayahnya dulu kerja. Tak lama ibu Max menelpon dan saat HP dipegang, tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dan Max pun melanjutkan ke sekolahnya. Sebelum sampai sekolah, Max tertabrak mobil hingga terpental. Kemudian pengendara mobil itu turun dan menghampiri Max. Ternyata pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita dan bernama Sophia. Setelah Sophia meminta maaf, Sophia juga berjanji akan memperbaiki sepeda Max setelah pulang sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata guru Max mengenal ayahnya karena ayah Max adalah seorang ilmuwan yang jenius sehingga terkenal di mana-mana. McGrath, Max McGrath. Jim McGrath's son, are you? Sebelum pulang sekolah, Max menuju lokernya dan di situ dia melihat foto ayahnya dulu. Tiba-tiba aura kekuatan Max muncul pada tangannya dan itu semua membuat cahaya biru muncul di tempat kerja ayahnya dulu. Kemudian Sophia datang dan mengajak Max ke rumahnya untuk memperbaiki sepeda yang ditabrak Sophia. Sesampainya di rumah Sophia, mereka pun mulai akrab dan Sophia berhasil memperbaiki sepeda Max. All right. Oh, that's weird. I'm totally not. Thank you. Stay out of your way next time. Kemudian Max pulang dengan sepedanya. Sesampainya tiba di rumah, Max melihat seorang pria sedang mendongeng sama ibunya. Pria itu bernama Miles. No. No, he doesn't remember. You worked with my dad. Miles dulu bekerja bersama ayah Max. Dia juga teman akrab keluarga Max. Sebelum makan malam, Max bergegas mandi. Namun saat di kamar mandi, Max kembali merasakan ada sesuatu di tubuhnya. Di sisi lain di laboratorium tempat ayah Max bekerja, muncul sesuatu menyala yang berada di dalam air. Dan tiba-tiba makhluk aneh yang berada di dalam air keluar dan membuat kepanikan seluruh kru laboratorium. Kemudian para tentara pun dikerahkan untuk menangkap makhluk tersebut. Di saat yang sama, Miles, Max, dan ibunya sedang makan malam. Miles pun menceritakan tentang kecelakaan ayahnya dulu. What did you do at NCHEC then? He was a very special man, your father. Your father was the true visionary, not me.
Tak lama, lampu rumah kedap-kedip dan aliran listrik pun padam. Di lain sisi, di laboratorium, makhluk misterius itu pun lolos dan keluar dari laboratorium. It's breached the containment chamber. Balik maning ke Max. Setelah Miles pulang, Max kemudian masuk ke kamarnya dan membuka laptop untuk mencari tahu perusahaan yang dulu ayahnya bekerja. Saat searching video, Max mendapati video kecelakaan ayahnya karena angin torpedo. Security camera footage seems to have been tonight. The big question is, was it a tornado that... Dan tiba-tiba tangan Max mengeluarkan semacam uap berwarna biru. Itulah kekuatan Super Max. Pagi pun tiba dan Max yang merasa penasaran, dia pun mencoba dengan mengontrol kekuatan tangan tersebut. Dan sekarang Max bergembira akan kekuatannya. This is freaking awesome! Max pun selalu memainkan dengan ombak yang keluar dari tangannya. Setibanya di rumah, Max coba mencari tahu di internet kekuatan jenis apa yang ia miliki, namun tidak menemukan jawaban di internet. Saat malam tiba, Max mengobrol dengan ibunya dan dia bertanya tentang tempat tinggal sekarang yang banyak terdapat ruangan semacam bunker tempat bersembunyi. Or how he died. I don't know anything about his past because you never talk about it. But his story is so complex. Max pun menanyakan tentang kecelakaan ayahnya yang menyebabkan dia meninggal. If I'm what? Di saat Max dan ibunya tengah berbincang, ternyata makhluk misterius yang keluar dari laboratorium sedang mengawasi Max dari kejauhan. Pagi pun tiba dan Max bertemu Sofia di kantin sekolah. Mereka pun minum boba dan makan seblak sambil curhat manja. Sofia yang makin tertarik sama Max, dia pun meminta nomor HP Max. You get used to it. What is this? Boba. You're pretty good at being alone. Here, put your number in my phone. Tiba-tiba kekuatan Max muncul tanpa Max sadari. Max pun berlari ke kamar mandi dan mengontrol kekuatan tersebut. Namun kekuatan yang melampaui batas, dia tidak bisa mengontrolnya dan Max meninggalkan Sofia berlari menuju hutan. Aura kekuatan yang sangat tinggi dan Max pun tidak bisa menahannya sehingga dia berteriak dan klenger. Saat Max tersadar, dia sudah berada di rumah dan Max mendapati bajunya pada bolong-bolong akibat kekuatan yang luar biasa. Badan Max pun penuh luka bakar. What? Max! Kemudian saat Max akan mengganti pakaian, tiba-tiba muncul robot kecil dari dalam lemari. Robot kecil itulah yang keluar dari dalam air di laboratorium. Dan robot itu bernama Steel. I am Steel. He called me Steel. Max pun terkejut karena robot itu bisa berbicara. Kemudian Steel menjelaskan bahwa dia datang karena energi yang terpancar dari dalam tubuh Max. Setelah mereka saling mengenal dan mulai akrab, Max yang hendak bersekolah dan Steel yang tidak mau jauh dari Max, dia pun ikut ke sekolah. Okay, look, I'll just... Is all that I eat. Without it, I would act. Alright, I want to know everything that you know right now. Okay. Saat di perjalanan, Steel pun menceritakan semuanya tentang dirinya. Tak lama muncul para gangster dengan mobil, kemudian mereka pun langsung menembaki Max dan Steel. It's okay, they didn't see us. Lalu mereka berdua pun kabur. Max yang penasaran tentang Steel, Max pun terus menanyakan tentang kekuatannya dan Steel mengontrol ingatannya supaya masuk ke ingatan Max. Di sini semua ada kaitannya tentang ayahnya. Like a voice said something about... Getting old. They're coming. Okay, we have to get out of here. Setelah itu mereka pun lolos dari kejaran dan kini sampai di sekolah. Max bertemu dengan Sophia dan Steel yang berada di tas ransel Max. Dia pun terus mengoceh dan bergerak yang membuat Max canggung lalu meninggalkan Sophia. I feel like it was going to explode. Come on, Yeah, buddy. just... maybe we can talk about my Zumba class. Setibanya pulang sekolah, Max menuju lapangan olahraga. Kemudian Steel menanyakan kepada Max, jantungnya berdetak kencang apabila dekat Sophia. Tak lama tubuh Max mengeluarkan energi kekuatan. Namun tiba-tiba Steel langsung menempel pada kaki Max. Ternyata Steel bisa menyerap kekuatan Max yang berlebihan.
Excuse me one second. More from the memory that we saw. Where my home is. Max yang penasaran tentang proyek ayahnya, kemudian Max dan Steel menuju bangunan tempat dulu ayahnya bekerja. Come on. Sesampainya di lokasi, Steel memberitahu bahwa Max dan Steel bisa bersatu dan menjadi robot yang terkuat. Steel pun menyuruh Max untuk bisa mengontrol dan melatih kekuatannya. Really? Yes. How did you do that? I didn't. Yes, that's very funny, but fast. Max pun bersemangat berlatih dan kini Max bisa terbang bahkan lebih kuat. Yes, mostly, but next we can... Saat Max hendak jatuh dari atas saat berlatih, tiba-tiba Max berubah menjadi robot. We create armor. Saat itu pula Max menyatu dengan Steel. Mereka mengingat kematian ayahnya. Namun di sini Max belum sepenuhnya mengetahui kematian ayahnya. Max yang mulai paham semuanya, dia pun akan menemui Miles. Saat di tengah jalan, dia bertemu Sophia dan tak lama muncul juga para gangster lalu mengejar Max. It's like you. Okay, I gotta go. Sorry. Max yang ketakutan, dia pun mengajak Sophia untuk menuju Intex atau perusahaan ayahnya dan kini sekarang dihuni oleh Miles. I must protect you, Max. Di tengah perjalanan, Max dan Sophia makin tambah akrab. Mereka pun saling curhat manja. My dad died here when I was really young. It's a long story. I'm sorry. So I need a new name for my bike. Sesampainya di rumah Miles, Max mendesak Miles untuk menceritakan tentang kematian ayahnya. Miles pun menceritakan bahwa dulu ayahnya sedang menjalankan proyek rahasia. Namun ayah Max meninggal saat ada badai tornado. See this? Anything that mankind has ever attempted. Dear friend and a true genius, but sometimes Tiba-tiba kekuatan Max muncul dan dia pun berlari keluar meninggalkan Sophia dan Miles. Saat Max berlari, tiba-tiba cuaca berubah gelap dan banyak kilatan petir. Tak lama muncul tornado besar, Max pun bersembunyi di gudang. Kemudian angin tersebut memporak-porandakan gudang tempat Max bersembunyi. Dan ternyata di dalam angin tornado tersebut terdapat makhluk mengerikan di dalamnya. Dan makhluk tersebut hendak menyerap Max masuk ke dalamnya. Tak lama Steel datang kemudian bersatu dengan Max dan berubah menjadi robot. Max dan Steel yang belum terlalu kuat, dia pun dihajar monster tersebut. Kemudian Max yang mulai bisa menggunakan kekuatannya, dia pun berhasil menghancurkan monster angin topan. Before it reconstitutes the wind. Setelah itu terjadi perdebatan antara Max dan Steel karena Max curiga Steel ada kaitan dengan kematian ayahnya. Kemudian Max pun pulang. I can't trust you. Max, the ultra... Can't do this. I can't fight giant wind monsters and talk to Max. No, I said stay away from me. Setibanya di rumah, Max melihat banyak orang dan sepertinya ada gangster yang mengejar Max. Kemudian Max pun berlari menuju rumah Sophia untuk meminjam mobil dan HP-nya. Max menelpon Miles dan menceritakan bahwa ibunya diculik orang tak dikenal. Wait, you know about that? It's your mom. I don't know. These guys with guns, they were... Namun sebenarnya Miles sudah tahu semuanya. Miles menyarankan Max untuk datang ke laboratorium ayahnya dan Max pun menuju laboratorium. Di sisi lain, ibu Max menelpon Sophia menanyakan tentang keberadaan Max. Dan ternyata ibu Max dan Miles adalah orang yang menyuruh para gangster untuk menangkap Max. Sesampainya di laboratorium, Max melihat banyak sekali program proyek ayahnya. Dan tak lama Max melihat Steel dikurung di sebuah tabung kaca besar. Max pun kembali mengingat tentang ayahnya. Ternyata proyek ayah Max disabotase oleh Miles dan menyedot semua kekuatan ayah Max yang membuat ayah Max meninggal. When they're all in range, Miles, fire.
The Ultralinks are closing in! Are you ready, Oxnell? Behind you! Rebel, did you know that? Miles, why are you doing this? Once you wake up, he's the only thing that matters! Dan akhirnya Max pun mengetahui semuanya. Tak lama kemudian, Miles muncul dengan jubah robotnya. Max pun dihajar dan disuruh untuk melanjutkan tujuannya, yaitu akan menyerap kekuatan Max seperti yang dulu dilakukan oleh ayahnya. Absorb the energy like the Ultralink. Source of tachyon energy. Now you're a warrior like your father was? An alien! Step inside that core! Max yang cerdas, dia pun sengaja masuk ke tabung penyerap energi. Namun rencana Max di sini untuk mengeluarkan Steel dari tabungnya. Kemudian Max pun berhasil mengeluarkan Steel. Mereka berdua pun bersatu kembali dan terjadilah duel. Steel, now! Max yang kini terdesak dan hendak disedot kekuatannya, tiba-tiba muncul ibu dan para gangster lalu menembaki Miles. You think merging with that monster will Miles yang memakai zirah robot, dia pun anti peluru dan para gangster pun dihajar oleh Miles. Kemudian Max teringat ayahnya dan dia terinspirasi oleh ayahnya. Lalu Max pun kembali melawan Miles. Di sini Max sengaja kekuatannya dihisap oleh Miles supaya Miles hancur karena daya yang berlebihan. I chose You're just as arrogant as your father. Rencana Max pun berhasil dan Miles pun hancur. Saat Max tersadar, ibunya menceritakan semuanya tentang ayahnya dan tentang Steel. Only thing I could think of to protect you. I should have told you. Here's in a tank, Molly, no big deal. And instead I almost got you killed. Ternyata ayah Max berasal dari planet lain. You will. Kemudian Max menemui Sophia dan menceritakan semuanya. Max pun memberikan lukisan gambaran wajah Sophia saat pertama kali bertemu Max. Well, only if you don't bail on me. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Steel, the suit seems tighter than you. Just go straight then. Okay.